Oke, kita balik lagi di OOTD, obrolan of the day. Dan Gun, lu pakai apa sekarang, Gun? Coba tunjukkan dong. Itu normal. Nah, orang nungguin tadi. Gue kembali, orang nggak ada. Satu Indonesia nungguin, dan lu nggak pakai apa-apa. Gue tadinya mau pakai nungguin. rambut, tapi nanti muka gue di blur lagi. Mana sih? Gue Heran. tadinya mau pakai wig bob, boleh gue pakai wig bob. Nggak usah. Baterai gue lobet, baterai gue lobet. Oh, nggak ada ya. Nggak usah banyak alas. Apalagi Master happy nggak sih hari ini kita bisa zoom gini? Happy, tapi gue lebih happy kalau ketemu lah. Nanti begitu udah agak amanan keadaannya, kita mendingan ketemu deh. Soalnya ya kalau gue ketemu lu tuh banyak kejadian-kejadian aneh yang harusnya tidak terjadi di dunia ini, lalu tiba-tiba bisa terjadi karena keanehan-keanehan yang hanya bisa terjadi ketika ada seorang Ivan Gunawan atau Pak Gun. Sedangkan keanehan-keanehan tersebut biasanya nggak pernah tuh ada kejadian kalau misalnya tidak ada Pak Gun. Seru ya? Seru ya. Contohnya adalah ada loh seumur hidup gue ya. Gue tuh syuting talk show itu baru pernah lihat ada kursi patah karena didudukin sama orang. Dan itu loh. Gue inget lagi dia pernah ngomong apa ya sama gue ya dulu. Jangan. Ada yang lain jangan disebut. Iya. Ya Allah, Ya Allah. patah say. Baru 3 episode patah. Malu, jangan itu tadi tolong dibuang aja. Kita masukin YouTube aja. Gak mungkin, gue tahu TV ini, gue tahu nggak mungkin dibuang. Kalau bisa ditambahin efek retak, gue mah tahu. Dengerin ya, Dedi Cahyadi. Kalau kursi patah menurut gue itu manusiawi. Kalau tahu-tahu kursi terbang itu mungkin aneh. Ngerti nggak? Oke. Paham, saya salah berarti. Ya lo harus tahu Saya bahwa salah ya? lo harus tahu bahwa badan gua ini di luar badan manusia Indonesia pada umumnya. Bahwa gue ini kan super size. Gua tuh bukan beda sama orang-orang kebanyakan. Jadi lo harusnya bisa ngertiin kekurangan. Gua nggak ngerti ya ini kekurangan atau kelebihan temen lo. Gua nggak masalahnya. Lo nggak bisa ngejudge kursi itu patah. Gue sakit, lo sama aja kayak lo ngebully gue. gue. Gak ngomongin tentang badan lu super size. Gue tahu badan lu super size. Tapi kalau lu tahu badan lu super size, ngapain duduk di pegangan kursi? Kenapa? Hah? Kenapa gue mau duduk di leher lo juga gue gak ada masalah. Mau gue duduk di pundak lo juga gak apa-apa. Ya sih, bener. Tapi gue mau nanya satu dong sama lu. Lu lebih senang syuting di jalanan atau lu lebih senang syuting di studio? Gak pernah gue syuting di jalanan, pasti di tempat. Pernah di jalanan tuh di waktu nyari makan apa kalau nggak di jalanan? Enggak, itu tempat jajan. Enggak. Lo tahu jalanan pinggir jalan? Ya maaf. Maaf mulu gue, kayak perasaan gue selalu disuruh minta maaf belakangan ini, heran. Enggak, lu lebih senang syuting di luar apa di studio? Jangan pernah takut untuk meminta maaf. Ya udah biarin, nggak apa-apa. Lebih senang syuting di luar apa di studio? Di luar. Tapi gue tuh yang gue seneng adalah teman-teman gue yang sekarang ini lagi pada isoman. Mereka tuh bilang bahwa kalau gue sama Master mau di OTD atau mau di podcast selalu menghibur. Jadi dia tuh kayak tontonan bener-bener kita tuh bikin kayak mood buster buat teman-teman yang lagi isoman di rumah. Which is gue tuh seneng gitu bahwa ternyata konten yang kita buat ini ya Master, kita tuh nggak pernah ngomongin orang, kita nggak pernah ngerumpi, kita nggak pernah menjudge orang, kita nggak pernah urusan dengan kehidupan orang, tapi we build our comedy loh Master. Dan ada yang nonton banyak. Ya, and Master, we build our style of comedy gitu Master. Maksudnya? Betul. Jadi komedi yang memang ya udah gitu, maksudnya komedi yang nggak, kadang kita nggak pernah ngeliat skrip, kita nggak pernah apa gitu kan, sampai kru itu juga sabarin gitu ngebalikin lagi ke konten gitu kan, karena kita ketemu aja tuh kita udah seneng gitu, ngerti nggak sih? Kayak betul. Secapek apapun kita, abis dari manapun ya kan, tapi pas kalau udah ketemu tuh kita udah kayak happy aja. kita happy, iya, gitu. happy Mudah-mudahan aja. penonton kita juga happy.
Saya nggak pernah melewatkan satu episode pun. Saya tidak pernah melewatkan satu episode pun tayangan OOTD. Tapi ya lo ketawa memang nggak? tidak nonton di TV, nonton di YouTube. Lo ketawa nggak? Ketawa lah. Banyak yang gue seneng, banyak yang jadi nonton OOTD itu buat hiburan gue juga. Master, ke podcast aku lagi yuk. Ayo, Ya? ayo. Kali ini lu yang nanya-nanya gue, kan kemarin kan gue ada di kursi itu. Iya, enggak. Lo ngerti nggak sih maksud podcast apaan? Podcast tuh bukan yang nanya-nanya, tapi udah natural gitu aja. Kok nanya-nanya? Ini kebanyakan orang bikin podcast, tapi nggak ngerti podcast itu sesungguhnya apa. Aneh. Dia tuh marah-marah barusan ya, mengungkapkan kekesalannya pada timnya sendiri. Masa lagi syuting podcast dia marah-marah sama timnya? Gak usah nanya-nanya. Tapi oke, ini buat penonton yang ada di rumah, yang nonton di TV, nonton di YouTube, atau nonton dimanapun lah kalian sekarang. Kita, kenapa kita melakukan ini, dan mudah-mudahan ini nggak begini terus ya. Mudah-mudahan ini juga, ya amin lah kalau mudah-mudahan ini terakhir kita syuting secara begini. Karena saya sih jujur aja nggak gitu suka. Tapi karena sekarang memang keadaannya tidak memungkinkan, dan sekarang pandemi COVID-19, apalagi ada varian baru Delta dan sebagainya, jadi mau tidak mau dan pemerintah juga harus melakukan sebuah tindakan yang pasti untuk melindungi masyarakatnya. Jadi kalau kalian lagi nonton ini di rumah, just make sure kalau kalian tetap jaga kesehatan kalian, patuhi protokol dari pemerintah juga, pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, semua yang sudah dianjurkan oleh pemerintah lakukan. Dan kalau kalian punya kesempatan untuk vaksin, ingat, jangan berebutan ketika Anda vaksin. Itu juga kemarin saya sempat protes. Masa mau vaksin tapi rebutan ada 3 orang, ada 3.000 orang misalnya, atau 1.000 orang di tempat yang sama rame-rame. Nanti malah klaster vaksin belum dapat, COVID-nya dapat duluan. Jadi tetap lakuin sesuai dengan aturan yang ada, dan mudah-mudahan dengan ini semua kita semuanya sehat, yang nonton ini juga sehat, semuanya sehat, dan segera berlalu pandeminya. And I miss you bro, gue pengen banget ketemu lu sesegera mungkin. Dan buat kru Trans 7 semuanya, ya sebenarnya bukan buat kru Trans 7 lah, semua insan pertelevisian, mudah-mudahan tetap sehat terus, jaga imunitas tubuh Anda. Dan kalau saya ditanya tuh, saya selalu bilang gini, in the pandemic what you need to do is move. Di dalam sebuah pandemi yang Anda harus lakukan adalah bergerak, jangan pernah berhenti bergerak. Bukan artinya keluar-keluar ya, tapi bergerak, jaga kesehatan Anda. Wah, Udah, lagi.